Hai guys, balik lagi bersama saya dalam Renungan Kamis 14 Mei 2020. Baik, sebelum kita memulai renungan hari ini, ada baiknya kalau teman-teman lihat dulu bacaan pada hari ini menurut kalender liturgi. Ya, bacaannya akan saya letakkan dalam description box. Kita akan mulai renungan hari ini yang sekali lagi ini adalah refleksi pribadi dari saya sendiri. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran iman. Oke, baik kita langsung mulai. Nah, pada bacaan pertama hari ini, Petrus memulai dengan perkataan, haruslah genap nas kitab suci. Hal ini mau menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan gereja sejak awal mula terbentuknya adalah untuk menggenapi firman Allah. Nah, tentu saja ini tidak hanya firman Allah yang tertulis ya, tapi juga yang tidak tertulis seperti itu. Dalam hal ini, penggenapan dilakukan dengan cara memilih pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kenapa Yudas harus diganti? Karena memang jumlah rasul itu harus 12. Ya, 12 itu adalah angka sempurna dalam kitab suci. Oke, akan ada waktunya untuk membahas itu ya, tapi sekarang kita bahas dulu. Ada dua hal menarik dari terpilihnya si Matias ini. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang posisinya tidak tergantikan bagi Allah. Oke. Jadi manusia tidak bisa berbangga diri karena sehebat apapun dia, posisinya pasti bisa tergantikan oleh Allah. Bahkan Allah bisa memakai batu-batu yang benda mati untuk memuliakan dia. Yang kedua, Allah memilih orang-orang yang dipakainya dan memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya. Seperti itu. Jadi ketika kita dipilih untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita besar sekali, misalnya, oh saya ini masih muda, kenapa dipilih menjadi katekis? Atau misalnya, saya ini masih terlalu muda, kenapa dipilih menjadi pengurus lingkungan dan sebagainya? Itu semata-mata kehendak Allah dan pasti Allah akan memberkati kita. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman dipilih untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa, anggap itu sebagai suatu privilege, bukan sebagai sebuah beban. Nah, lalu sebenarnya kita umat Kristiani, kita juga adalah orang-orang pilihan Allah ya, yang dipilih untuk mewartakan kasih. Hal ini dipertegas oleh Yesus sendiri dalam Injil hari ini. Nah, apa itu kasih? Kasih artinya memberi. Dalam bahasa Indonesia secara etimologis artinya ya sudah kasih gitu, memberi. Oke. Lalu pertanyaannya, mengapa kita mengasihi? Nah, ini nih, kenapa sih kita harus mengasihi orang lain? Padahal kan orang itu belum tentu ya membalas kasih kita gitu. Yang pertama, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita melalui Kristus sendiri. Ya. Dan yang kedua, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kita ini dipilih menjadi sahabat-sahabat Kristus, dan Kristus telah menyerahkan dirinya, menunjukkan kasihnya kepada kita dengan menyerahkan dirinya untuk menjadi silih atas dosa-dosa kita. Jadi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi, kita perlu atau kita pun dapat mengasihi orang lain. Ini prinsipnya, logikanya sebenarnya sama seperti kita bisa memberikan apa yang kita miliki dan kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Begitu. Karena kita sudah memiliki kasih yang dari Allah, kita bisa dan bahkan dipanggil, dipilih untuk memberikan kasih itu kepada orang lain yang tidak akan habis pastinya. Karena itu marilah kita mewartakan kasih Allah kepada sesama dengan perbuatan-perbuatan kita sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian renungan pada hari ini, semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.